Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yaitu dinul Islam. Yang ketiga kalinya, di sini saya mau menerangkan tentang kita harus bulan Ramadan ini bisa mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Pertama, saya mau menceritakan tentang kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, berketepatan dengan 21 April tahun 571 Masehi. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada waktu kelahiran Nabi Muhammad itu ada raja yang namanya Raja Abraha, itu iri terhadap Ka'bah. Ya, sehingga dia membangun gedung sendiri namanya Al-Qules, dibuat dari emas, dari berlian, dari mutiara yang bagus bergemilapan. Namun tidak ada satupun orang yang mengunjungi pembangunan Raja Abraha tadi. Lalu dia iri terhadap Ka'bah setiap tahun, ya dikunjungi beribu-ribu orang. Akhirnya dia itu mau menghancurkan Ka'bah dengan bala tentara gajah yang beribu-ribu tentara. Akhirnya tentara bergajah dikumpulkan semuanya mau menghancurkan Ka'bah, namun Allah berkehendak lain. Allah menciptakan yang namanya burung ababil. Burung ababil itu menjatuhi tentara bergajah satu persatu. Akhirnya hancur semuanya. Tinggal satu, Raja Abraha mau melarikan diri. Namun dia tetap dikejar oleh burung ababil. Akhirnya meninggallah Raja Abraha beserta tentaranya. Itu pada waktu itu Aminah mengandung 9 bulan. Dia lalu melahirkan. Setelah Nabi Muhammad lahir, itu kebiasaannya orang Arab itu tidak disusukan kepada ibunya sendiri. Tradisinya itu disusukan kepada orang lain. Pertama yang menyusui Nabi Muhammad itu adalah Suaibah, cuma 3 hari. Setelah itu dia disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah tahu anak-anak ya? Halimah Sa'diyah itu sebelum mengasuh Nabi Muhammad, dia itu jatuh miskin. Untanya kurus-kurus, kudanya kurus-kurus, biri-birinya kurus-kurus. Namun setelah mengasuh Nabi Muhammad, Halimah Sa'diyah itu menjadi kaya raya. Untanya gemuk-gemuk, kudanya gemuk-gemuk, birinya gemuk-gemuk. Akhirnya susu dari unta itu dijual oleh Muhammad di orang Mekah itu. Akhirnya Halimah menjadi kaya raya. Itulah hikmahnya orang yang mengasuh anak yatim itu akhirnya menjadi kaya raya. Karena apa? Dia makan sedikit itu terasa sudah kenyang. Nah, kita harus mencintai Nabi Muhammad biar kita itu diberi berkah dengan sholawatnya Nabi Muhammad itu. Ya, setelah Halimah Sa'diyah mengasuh Nabi Muhammad itu ya, terus Muhammad itu pada waktu kecil itu bermain di belakang rumahnya Halimah dengan anaknya. Ternyata anaknya itu tahu kalau Nabi Muhammad didatangi seorang yang berbaju putih. Anaknya bilang gitu, "Ibu, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Akhirnya Muhammad dilihat oleh Halimah. "Kenapa nak kamu?" "Saya tadi didatangi seorang yang berbaju putih." Ternyata itu adalah malaikat Jibril yang mendatangi Muhammad, membelah dadanya Nabi Muhammad, dan jantungnya Nabi Muhammad, akhlak yang tercela itu dibuang, diganti oleh akhlak terpuji. Nah, begitulah ceritanya Nabi Muhammad pada waktu kecil. Lalu Muhammad dikembalikan oleh ibunya Siti Aminah. Baru beberapa hari dia dijak jalan-jalan ke makam ayahnya. Ternyata ibunya pada waktu itu Muhammad 6 tahun sudah ditinggal oleh ibunya. Begitulah Muhammad akhirnya jadi seorang yatim piatu.
Nah, pemirsa semuanya yang ada di seluruh Nusantara, itulah kisah tentang Nabi Muhammad pada waktu kecil. Dengan kisah itu, biar kita itu bisa mencintai Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Ya, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.